karena ya bebas itu gimana kalau menurut pandangan Takis masalah motivasi itu loh. Kalau dulu kan kita kan seragam semuanya harus AKM sehingga kata mereka dengan itu kan anak termotivasi. Nah sekarang seperti itu gimana? Mungkin itu pandangan secara umum ya. Kalau pribadi karena ini untuk kurikulum Merdeka sendiri, nah menurut saya itu juga luar biasa gebrakan ini. Saya justru senang aslinya dengan kurikulum Merdeka ini. Iya, meskipun banyak kendala karena ini baru permulaan. Kalau untuk memotivasi ya baik sekali tadi ya, mungkin bagaimana nanti anak karena ini mungkin itu hanya saja kemarin kan sudah lama vakum lah beberapa tahun karena pandemi itu ya. Akhirnya pandangan tersebut tentang kurikulum Merdeka ini banyak diasumsikan kebebasan. Ya, padahal sejatinya atau seharusnya jangan dikatakan kok harus merdeka di semua hal. Tetap ada ketentuan dan lain sebagainya meskipun kurikulumnya merdeka. Nah, untuk itu menyikapinya kita harus pandai-pandai bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu tidak hanya semuanya harus merdeka, tetap diarahkan. Meskipun ini tidak sesuai dengan kemampuan, tapi terpenting penanaman karakter dan lain sebagainya itu harus tetap ada, meskipun kepandaian itu sesuai dengan keinginan anak. Nah, yang penting-penting yang seharusnya ditanamkan seperti akhlak, terus karakter yang baik setiap hari itu tetap harus ditanamkan, dan itu tidak boleh terhapus karena adanya kurikulum Merdeka, meskipun ini pandangan kamu. Berarti lebih ke bagaimana kita menanamkan karakter ke anak ya, sehingga meskipun terkesan nggak ada KKM atau apa, anak tetap termotivasi ya, karena kita sudah menanamkan karakter. Sehingga kalau saya memakai logika panjenengan ya, penanaman karakter tuh harus sejak dini ya. Berarti kan kurikulum ini harus berkesinambungan bahkan sejak TK mungkin ya, sejak TK, SD, SMA harus berkesinambungan ya. Karena menurut Takis bisa nggak misalnya dari TK, SD itu belum ditanamkan karakter, kita kan SMP ya. Nah itu menurut Takis bisa nggak ketika TK, SD itu anak itu belum ditanami karakter, kita yang guru SMP itu bisa nggak menanamkan karakter itu kira-kira bisa nggak? Sejauh ini untuk tingkat SMP kan ini kan mungkin ya, kalau pandangan saya sendiri dia dewasa belum kemudian anak-anak juga tidak bisa dikatakan anak-anak sebenarnya kan gitu ya. Ini yang memang paling sulit, cuman meskipun belum ada kurikulum Merdeka, penanaman karakter dan lain sebagainya, insya Allah itu sudah sejak ketika anak tersebut masuk di bangku persekolahan, mungkin dari PAUD. Tapi di samping itu kita jangan melupakan bahwa di samping itu ada tingkat madrasah-madrasah yang membantu anak tersebut, sehingga kita harus match juga antara lingkungan madrasah dengan memang pendidikan umum. Nah, selain itu jangan sampai ini mempunyai sendiri-sendiri nanti jalurnya, tetap sama, jadi saling terkait dan saling membentuk, sehingga mungkin kalau di SMP itu tadi dikatakan peralihan juga ya, dari anak-anak ke remaja dan dia belum dikatakan remaja, jadi mungkin agak berbeda dan agak sulit, tapi insya Allah tetap bisa. Mungkin dari kecilnya atau belum ya, kita bekerja sama dengan berbagai pihak saja. Berarti intinya harus ada kolaborasi dengan semua pihak berarti ya.
kan kita tidak bisa sendiri, meskipun bisa, ya. mungkin kita mengklaim diri kita paling pintar misalkan misalkan itu tidak akan bisa merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan tanpa campur tangan atau kolaborasi dengan bantuan orang lain. Jadi memang kurikulum ini ya nggak bisa ya satu instansi satu pihak sendiri ya, harus kolaborasi dengan semuanya, saling terkait, bahkan harus semestinya sejak awal, sejak kecil sudah ditanamkan seperti itu ya. Oke. Minum dulu Pak Kis. Makanya saya nak yang beda kodok. Jangan lupa kalau teman-teman mau minum, mau makan ke New Normal, alamatnya di Jalan Gajah Mada, Perapatan Pasar Klompiang. Oke, New Normal. Perapatan SMA 3. Berarti aman ya New Normal. Aman. Alhamdulillah. Seger juga. Seger ya. Gini Pak Kes, saya masih ingin bicara seputar pendidikan. Kita ini kan, saya aslinya tidak menginginkan. Nanti gitu. Kita ini kan termasuk generasi zaman dulu lah ya. Kalau saya yakin zaman saya dan zaman jenengan dulu ketika SMP SD itu kan sekolah itu kan sama guru kan apa tuh takzim, takut, betul gitu ya. Kalau zaman sekarang kan kalau kita lihat lah bagaimana anak dengan kita, masya Allah, asup sapi, asuhan. Anak sekarang seperti itu ya. Kalau menurut Aki sendiri, generasi siswa-siswi zaman sekarang yang seperti itu ekspresif dengan zaman kita itu lebih apa ya? Pak, saya lebih setuju yang mana? Tipe-tipe anak itu harusnya seperti dulu atau harusnya seperti sekarang? Atau mungkin Pak Kis punya pandangan sendiri? Nah, secara pribadi ya, kalau saya sendiri, saya lebih ke seneng yang dulu. Mungkin bukan kok sekarang anak itu nggak baik, bukan. Cuman untuk secara pribadi kami Bro, mau nggak? Jadi gimana pandangan Pak Kis terhadap perbedaan generasi sekarang dan generasi dulu? Seperti tadi ya, kita juga mengalami hal yang sama. Cuma ini anak-anak. Kalau saya pribadi ya tetap seneng zaman dulu. Dari sekolah zaman kita mungkin ya dinasehati itu pasti sendiri kodam. Tapi untuk sekarang mungkin tanda kutipnya ya berbeda lah dengan anak-anak zaman dulu. Mungkin itu pertama ya dari lingkungan keluarga dulu, bisa dibenahi dari lingkungan keluarga. Karena sekarang eranya di desa juga sekarang itu hampir mirip dengan kehidupan perkotaan. Betul. Hampir mirip dengan kehidupan perkotaan. Jadi anak tersebut tidak bisa disalahkan. Karena itu berawal mungkin dari lingkungan keluarga. Kita khususnya seperti saya sendiri kadang sibuk dengan urusan kita sendiri, kita lupa menanyakan anak-anak kita, sarapan dok, sarapan nih, itu meskipun hal sepele itu sudah banyak dilupakan, bahkan dihapus. Kemudian ketika kita pulang mungkin anak kita seharinya itu bermain dengan siapa, bertemu dengan siapa, apa yang dikerjakan, itu sudah jarang ditanyakan orang tua juga, apalagi tingkat belajarnya. Mungkin mindset orang tua sekarang, karena orang tua itu juga hampir sama dengan seumuran dengan kita, hampir sama, sudah mempunyai anak sekolah. Mungkin sekarang itu materi dulu dikejar. Kalau materinya banyak nanti anak begini-begini. Ternyata mungkin berawal dari situ. Jadi hal-hal yang makan bersama, kita menanyakan kepada anak-anak tersebut, itu sekarang terhapuskan atau tidak ada sama sekali. Nah, ketika berawal dari situ, bagaimana kita sebagai pendidik, kalau tadi ya harus match semuanya. Kalau dari pihak kita saja itu mungkin sangat kesulitan. Apapun kurikulumnya itu mungkin akan kesulitan. Tapi tidak menutup kemungkinan, meskipun hal seperti itu sulit, tapi kita sebagai penasihat tetap
mengusahakan sebaik mungkin bagaimana anak-anak tersebut meskipun hidup di era sekarang masih tetap mempunyai kearifan lokal seperti zaman kita dulu. Berarti bahkan dengan keluarga pun juga sangat terkait ya pendidikan itu ya. Kalau tadi kan kita lebih antara semua pihak pendidikan terkait, sekarang bahkan dengan keluarga pun juga sangat terkait ya, karena bagaimana juga kan seorang murid kan punya dua rumah, sekolah dan rumah kan. Nah, kalau ini tidak match juga gimana? Nah, sehingga ya kembali ke awal, penanaman karakter tuh di semua kondisi anak itu ya, di rumah, di sekolah. Kalau ada salah satu yang agak itu ya mungkin ya nanti ketika ada sesuatu hal mungkin bisa ditelusuri dulu. Enggak semata-mata kita menyalahkan anak tersebut, orang tuanya atau gurunya. Jadi ini terkait terkait aja. Terkait. Pintar-pintar kita menelusuri, mencari apa di baliknya gitu ya. Makanya saya setuju dengan pendapat kita tidak boleh gampang menjudge seseorang ya, karena semua orang punya latar belakang ya. Dan seperti itu. Kemudian untuk kurikulum Merdeka juga yang paling saya sukai mungkin ya. Ini karena tidak semuanya dinilai. Berarti dalam artian tidak hanya pengetahuan saja. Berarti di sisi lain anak tersebut mungkin kurang pandai di bidang pengetahuan, dia tetap juga bisa maju dengan keunikan yang dimiliki. Itu yang saya sukai dari kurikulum Merdeka, memang seperti itu. Seperti saya juga produk seperti itu, karena mungkin dulu ketika sekolah tidak begitu handal juga di bidang pengetahuan, dan ketika itu saya belum juga menemukan keunikan apa yang ada di diri saya itu. Atau jangan-jangan gak ada yang unik? Ya mungkin ya bisa jadi. Sekarang mungkin dipaksakan juga. Iya. Jadi kalau Pak Kes emang pro ya dengan program Merdeka, tapi ya dengan catatan tadi itu ya, harus berkesinambungan, harus semuanya terkait, saling melengkapi gitu ya. Dan memang kita nggak bisa namanya setiap zaman pasti berubah. Kalau zaman dulu tipe siswa seperti kita yang sangat hormat sama guru, sekarang ya mereka hormat tapi dengan cara mereka gitu. Dengan cara mereka. Saya tidak mengatakan sekarang nggak hormat ya, tetap hormat. Cuman dengan cara mereka di zaman mereka itu. Sehingga ya kadang ada orang yang langsung to the point mengatakan zaman dhisik ngene, ya bisa juga sebenarnya. Harus kan kadang ada orang itu, wah apik enak, apik cah zaman dhisik ngene-ngene. Ya enggak setuju juga, wong zaman udah berubah. Mereka pun juga hormat sama kita, tapi dengan cara mereka dan dengan mereka. Oke. Terus tambahnya, kita sebagai pendidik juga kadang kita harus masuk di dunia mereka. Betul. Seperti tadi yang dibilang, Pak selfie. Ada gurunya, dok selfie juga. Ya dengan porsinya lah. Kita juga harus masuk di dunia sekarang juga. Jadi apapun itu kita harus dipaksa ke zaman sekarang. Meskipun kita hidup pada zaman dulu. Produk zaman dulu. Apalagi kalau kita kan berbeda lahiran mungkin. Tapi enggak banyak kok. Jenengan 84, saya 90. Banyak ya. Ya makanya itu loh yang saya rasakan. Iya. Zaman dulu hidup orang zaman dulu kok saiki urip neng kene. Nah itu sangat menyesuaikan. Harus pandai-pandainya. Termasuk ngajar itu luar biasa. Tahu sendiri ketika perkuliahan 0 bruto. Bisa dikatakan 0 bruto lah. Ya, alhamdulillah mau belajar maksudnya. Jadi belajar itu tidak ada matinya. Saat masuk perkuliahan saja ya mas ujur lah umurnya. Expired katanya. Tapi Pak Kes sendiri menikmati ya dunia pendidikan ya, menikmati sebagai guru, menikmati ya. Dulu memang semenjak tidak sekolah, kan dulu orang tua pokoknya sekolah cukup SMP saja. Itu sudah mengubur cita-cita dalam jadinya nggak punya angan-angan saya ingin jadi ini. Tapi alhamdulillah dengan kita mungkin ya mengikuti saran orang tua dan lain sebagainya ketika zaman dulu
bisa juga hidup kita mungkin tanda kutipnya ya selaras saja, alhamdulillah, karena itu mengikuti. Kalau mungkin saya dulu berontak ingin sekolah mungkin tidak sampai untuk saat ini, karena untuk di pedesaan dulu ketika sudah SMA dan itu mungkin tanda ke kota, itu mungkin setelah itu orang tua kita tetap sama, tidak dari kalangan biasa. Itu untuk perkuliahan itu malah justru ya agak sulit lagi mungkin seperti itu. Jadi kita tidak bisa menebak arah kita. Tapi alhamdulillah ya untuk tingkat pendidikan saya orang yang sangat mendukung sekali dan suka sekali ketika dulu tidak sekolah, ketika melihat teman-teman kita ngaji, teman kita sekolah dulu kan angkutan, zaman dulu angkutan itu pasti lewat dan itu luar biasa. Yo nek ngaji lagi isin-isin piye batore kok sekolah kita ngaji. Tapi itu tidak menyurutkan langkah kita. Saya sangat mengapresiasi ya bagaimana kita mungkin dalam angan kita dulu di dunia pendidikan enak yo bisa sekolah. Itu yang saya rasakan. Jadi ketika saya dapat kesempatan untuk masuk di dunia perkuliahan itu sangat luar biasa, sangat membantu. Dan mungkin saya tanamkan sendiri karena backgroundnya sudah lama vakum di dunia pendidikan. Saya hanya berbekal niat dan berangkat saja, pasti insya Allah nanti dapat sesuatu, itu saja. Jadi berangkat dari latar belakang seperti itu, otomatis Pak Kis menikmati ya, sangat menikmati. Sangat menikmati. Iya Pak Kis, bicara kan kita guru agama ya, sering dikatakan guru agama itu kan yang memegang akhlaknya, ya kan. Kadang kalau ada anak yang agak melenceng, ih guru agama ini siapa tapi ya. Tapi kalau pinter kan sudah dilupakan guru agama. Itu yang kamu rasakan curhat ya? Enggak. Saya hanya menyampaikan pandangan umum aja, meskipun juga saya rasakan. Itu kalau Pak Kis melihat atau mendengar pandangan seperti itu, setuju atau enggak? Atau mungkin Pak Kis mengalami atau enggak? Ini cerita ya, lagi-lagi cerita. Mungkin ini ketika saya terjun di dunia ini ya, menjadi guru agama khususnya, itu banyak sih dari teman-teman yang tidak mengakui justrunya. Tidak mengakui? Ya karena mungkin guru agama itu kan terkenal dengan apa ya, kealimannya, mungkin bertemu dengan orang baik. Tapi justru kalau saya sendiri itu berbalik mungkin ya, dari segi penampilan dan lain sebagainya. Banyak sih ketika bertemu dengan teman-teman sendiri, mungkin yang lama tidak ketemu itu justru, duh kok iso gue guru agama. Offense-nya kayak itu ya? Mungkin seperti itulah. Banyak yang bilang kok biasanya guru olahraga dan lain sebagainya. Tidak ada yang percaya mungkin saya guru agama, salah satunya itu. Tapi tidak apa-apalah, itu hanya penampilan mungkin. Semoga ya dengan kita dapat image sebagai guru agama, kita juga belajar sedikit demi sedikit membenahi jadi apa yang kita lakukan. Ya. Tapi sejauh ini nggak ada imet-imetan sih, ya ben mengalir saja, terserah orang itu mau ngomong apa. Ya maksudnya menilai diri kita ya, seperti apa ya. Tapi alhamdulillah jonjo saja. Lagian kalau kita nuruti penilaian orang juga nggak ada habisnya ya. Jadi ya dinikmati aja, di-enjoy aja gitu ya. Menikmati. Iya. Dan memang ya sebetulnya guru agama itu. Tapi Pak Kis, kalau saya boleh agak kembali ke belakang. Kalau seandainya Pak Kis dikasih pilihan, enggak gini teman-temannya. Kalau disetirkan hanya ada agama ya. Kalau seandainya Pak Kis menurut belakang dan dikasih pilihan tuh Pak Kis lebih milih jurusan apa? Tapi nggak tahu ya. Sejak saya setelah SMP tadi ya, kan tidak mengikuti pendidikan secara formal ya, maksudnya di lingkungan umum, di umum. Itu ketika saya masuk madrasah seperti Sorokan, ngaji Sorokan dan lain sebagainya, itu kurang lebih 6 tahun lah. Itu sangat tertanam ketika ada dari ustadz yang menjelaskan itu
langsung. Saya inginnya memang seperti itu. Dan dulu hanya sebatas saya pengen jadi minimal ikut di TPQ lah, membantu. Kemudian kalau sorenya keinginan mungkin sampai sekarang alhamdulillah terrealisasi, itu ya ada di musola lah, kemudian mengajar anak-anak. Mungkin kesibukan belakang-belakang ini itu sedikit tricky, semoga kedepannya cita-cita seperti itu masih tertanam lah. Berarti kalau dari latar belakang itu ya sebenarnya juga agak match dengan jalan pakai sekarang. Iya, ya? Match sekali. Ya, match sekali. Oh, iya. Cuman mungkin dikasih lebih. Ya, kita minta dikasih lebih. Alhamdulillah. Dikasih lebih. Dan dapat berjumpa ketika perkuliahan dengan orang-orang yang hebat seperti Mas. Iya. Okay, ya. Mungkin kita tidak bersahabat ketika dulu hanya ketemu ketika di mana. Tidak bersahabat. Kayaknya beda generasi. Saya adik kelas, mungkin umurnya yang lebih tua aja. Sendika dawuh. Oke ya teman-teman. Jadi seputar pendidikan Pak Kes tuh ya ternyata dari backgroundnya dan latar belakangnya bisa dikatakan sesuai jalur lah ya di dunia pendidikan agama gitu ya. Ngomong-ngomong Pak Kes selain guru juga MC ya. Ya belajar lah. Belajar ya. Baru-baru. Ya ketika keinginan sih senang. Aslinya senang dilihat orang lah. Oh, senang dilihat orang. Iya, berarti ya dari awalnya senang. Ya, sekarang kita ketambahan sponsor lagi. Alhamdulillah luar biasa ini kita silaturahmi ini segalanya. Minum dulu Pak Kes. Gimana, enak ya Pak Kes ya? Luar biasa, ini normal. Ini ownernya ini masih sangat muda Pak Kes, anak SMA. Sudah punya kayak gini luar biasa. Emang zaman sekarang anak tuh harus gimana ya? Sudah nggak seperti zaman dulu. Iya. Zaman dulu kan anak tuh diarahkan pokoknya harus seperti ini. Ya, belajar paling tidak gawe. 80% itu orang tua banget. Kalau sekarang emang harus kita mengikuti zaman sih. Cuman ya itu kendalanya. Sekali salah mungkin ya jalurnya ya nggak salah-salah lah, mungkin tetap harus pengawasan orang tua. Tadi bicara tentang MC, gimana Pak Kis itu MC itu? Sangat fleksibel sekali, maksudnya kalau kita mungkin ya karena kita juga baru debutan, pasaran untuk MC itu sudah ada. Oh gitu. Tidak ada. Karena kita ikut di rata-rata di Perias, berarti kita yang ngongkosin Perias. Oh gitu. Ya. Oh berarti include dengan apa MUA? Rata-rata sekarang seperti itu. MUA itu rata-rata punya MC Anda. Oh gitu ya. Mungkin karena kalau banyak job ketika itu kan akan turun ke pemula dan lain sebagainya. Saya termasuk baru belajar dan alhamdulillah juga dari teman, mungkin dari kenalan, dari paguyuban juga dan lain sebagainya dapat terjun sendiri. Oh tapi berarti sekarang tuh gitu ya, rata-rata tuh MC itu ikut dengan MUA berarti ya? Rata-rata seperti kalau pengantin. Kalau untuk acara resmi di acara umum itu jarang sih, belum. Event yang besar-besar belum. Ya tetap di desa kayak pengajian dan lain sebagainya. Tapi ya belajar. Ya. itu ya teman-teman. Jadi MC dan pendidikan itu sudah menjadi keseharian dari Pak Kes ya. Dan menikmati ya Pak Kes ya. Ya nek pikiran penat ketika selain keluarga ya ya ikut-ikut sapa ngerti Mas. Ngomong-ngomong sekarang berapa putranya Pak Kes? Baru satu. Kalau istrinya? Istrinya satu. Satu atau baru satu? Satu alhamdulillah. Teman-teman barangkali ada yang mau bertanya? Oh ya, ini Pak Kes, saya mau tanya terkait dengan kurikulum ya. Kurikulum itu kan ada banyak ya. Nah, menurut Pak Kes sendiri itu kurikulum mana yang enak dan tepat bagi anak-anak? Dan terus apa mungkin Pak Kes juga punya pandangan sendiri
kira-kira kurikulum seperti ini yang